Dewata Bali oleh-oleh, oke. Dewata Bali oleh-oleh, oke. Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu terus menguatkan jejaring sinergi dan kolaborasi untuk membawa UMKM binaannya naik kelas. Kali ini dukungan terus datang dari anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Madi Mangkupastike. Setelah sebelumnya menggelar reses di kantor KPRK Jalan Tukat Batanghari Denpasar dan mengunjungi salah satu UMKM binaan KPRK di pabrik CV Boreh Bali Indonesia UMKM Nenek Moyang 69, kali ini Mangkupastike mengunjungi Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 53 Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar pada Selasa 20 Februari 2024. Rangkaian kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Mangkupastike sebelumnya ke gedung KPRK. Kehadiran Mangkupastike disambut hangat owner Dewata Oleh-oleh Khas Bali Jero Rima bersama Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu Dr. Gongtini Gorde dan para pengurus serta para UMKM anggota KPRK. Dalam kunjungannya kali ini, Mangkupastike meninjau produk UMKM anggota dan binaan KPRK, sembari juga memberikan masukan seperti bagaimana memperkuat pemasaran atau marketing dengan menambah unsur bumbu cerita dan narasi atau storytelling sehingga bisa lebih menarik konsumen. Mangkupastike juga mengapresiasi peran KPRK dan juga khususnya Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang membantu membawa UMKM naik kelas. Mangkupastike mengatakan kunjungannya kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya ke gedung Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK, di mana para anggotanya merupakan para pengusaha perempuan. Mangkupastike mengaku kagum dan sekaligus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kaum perempuan Bali. Diharapkan apa yang sudah dikerjakan oleh KPRK terus berkembang sehingga benar-benar memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan keluarga. Sebelumnya, mantan Gubernur Bali 2 periode itu telah mengunjungi salah satu UMKM binaan KPRK, yakni Nenek Moyang 69. Mangkupastike memuji founder dan sekaligus owner Nenek Moyang 69, Ketut Dian Sugiantari, yang dinilai sebagai sosok perempuan muda yang memiliki semangat untuk mensejahterakan kaum perempuan dan juga para petani rempah Bali. Dalam kesempatan kali ini, Mangkupastike mengunjungi Dewata Oleh-oleh Khas Bali untuk kembali melihat produk para UMKM binaan KPRK. Saya terus terang kagum dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kaum perempuan Bali yang begitu hebat. Dan saya harapkan ini akan terus menjalar, betul-betul bisa memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan keluarga. Nah, hari ini, beberapa hari yang lalu saya datang ke Boreh Nenek Moyang. Itu diproduksi juga. Dan anak-anak perempuan, jadi hebat-hebat juga itu mereka itu masih muda tapi sudah punya kemampuan seperti itu ya. Jadi rangkaiannya juga banyak karena dia juga menghidupi para petani, para penghasil kunyit, jahe, daun salam dan seterusnya yang begitu-begitu, kelor, intaran, ya hal-hal yang selama ini memang jadi borehnya nenek moyang kita. Mangkupastike juga memuji peran owner Dewata Oleh-oleh Khas Bali Jero Rima dan suaminya yang kala itu bertugas di pemerintah Provinsi Bali yang berkontribusi besar dalam meningkatkan pemasukan Bajra Sandi Renon yang juga berdampak terhadap pemasukan provinsi setelah membangun link dengan Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Jadi saat itu
Orang-orang yang berkunjung ke Dewata Oleh-oleh Khas Bali diarahkan untuk mengunjungi Bajre Sandi Renon, begitupun sebaliknya. Mantan Kapolda Bali itu menilai Dewata Oleh-oleh Khas Bali saat ini sudah semakin maju dan diharapkan bisa lebih maju lagi ke depannya. Apalagi Dewata Oleh-oleh Khas Bali saat ini dikelola oleh anak muda sehingga diharapkan bisa menangkap selera anak-anak muda saat ini. Mangku Pastike menambahkan pasar yang tersedia saat ini adalah youth, women, and netizen. Selain itu juga disarankan agar produk-produk yang dijual di Dewata Oleh-oleh Khas Bali dilengkapi dengan narasi dengan tujuan agar konsumen bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan mereka beli. Dengan demikian, ini juga menjadi semacam edukasi kepada konsumen dan sangat positif untuk teknik pemasaran. Diharapkan ke depan Dewata Oleh-oleh Khas Bali terus berkembang, di samping juga kondisi pariwisata terus membaik, Bali aman, damai, maju dan sejahtera. Dengan demikian maka kunjungan akan lebih lancar. Pasar yang tersedia sekarang itu adalah youth, women, netizen. Nah itu. Terus saya juga sarankan supaya produk-produk yang dijual di sini atau dipajang di sini narasinya biar lebih komplit sehingga si konsumen bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa yang dia beli. Sehingga dengan demikian itu juga edukasi dan bagus untuk teknik pemasaran. Mudah-mudahan ke depan terus berkembang, pariwisata kita baik, Bali aman, damai, maju dan sejahtera. Nah, itu jadi dengan begitu saya kira kunjungan akan lebih naik. Sementara itu, Jero Rima selaku owner Dewata Oleh-oleh Khas Bali mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Made Mangku Pastike di tempat usahanya yang juga menjadi bagian dari anggota Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu. Jero Rima menilai masukan dan saran yang diberikan oleh Mangku Pastike sangat positif, terutama dalam hal packaging. Masukan-masukan ini tentunya sangat membantu para UMKM yang baru tumbuh untuk naik kelas. Iya, terima kasih. Tadi sampun dikunjungi sama Bapak Mangku selaku anggota DPD RI yang membimbing dari HIPI dan juga PRK dalam menghimpun atau mendidik UKM yang baru tumbuh sehingga memberikan saran-saran yang positif seperti membentuk kemasan-kemasan yang diberikan arahan lebih dijelaskan komposisinya dan menuangkan kata-kata dari inspirasi produk yang dibuat. Sehingga kami sebagai UKM sangat berterima kasih Bapak sudah memberikan masukan yang luar biasa. Sebagai ilmu tambahan untuk kedepannya kami sebagai UKM lebih bijak, lebih pintar, lebih mengerti. Jero Rima menambahkan sejauh ini sudah ada 40 UMKM yang diakomodir dengan sistem seperti pengenalan produk terlebih dahulu. Setelah dikenal, baru kemudian diberikan tempat dan ruang untuk memasarkan dengan sistem konsinyasi di mana setiap bulannya diberikan pelunasan. Dalam artian, ketika sistem ini berjalan baik, maka konsinyasi UMKM berjalan lancar. Saat ditanya alasan bergabung dengan KPRK, Jero Rima mengatakan, setelah bergabung dengan KPRK banyak mendapatkan manfaat terutama dalam hal permodalan serta bimbingan-bimbingan sehingga para pelaku UMKM bisa naik kelas. Dia kemudian mengajak UMKM lainnya untuk ikut bergabung menjadi anggota KPRK karena telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap para pelaku UMKM. Alasannya ternyata setelah bergabung di KPRK itu banyak sekali, terutama dalam permodalan akan dibentuk dan dibantu. Kedua, di dalam pembimbingan atau pengarahan produk, ya, memberikan ilmu-ilmu yang positif
sehingga kedepannya produk kita lebih naik tingkat gitu. Jadi manfaatnya luar biasa, menambahkan ilmu dan wawasan. Sementara itu, Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Dr. Gungtini Gorda menerangkan, kunjungan anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Made Mangkupastike, ke Dewata Oleh-oleh Khas Bali, bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait apa yang menjadi masalah atau harapan yang dihadapi selama berkegiatan sebagai seorang perempuan yang bisa mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Jadi dalam kunjungannya kali ini, Mangkupastike mengharapkan anggota-anggota koperasi yang memang nantinya menjadi pelaku UMKM bukan sebagai anggota pasif. Ya, jadi sama dengan kunjungan Pak Mangku pada saat ke koperasi ya, ke kantor kami, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, yang tujuan utamanya adalah menyerap aspirasi terkait apa yang menjadi harapan, masalah yang kami hadapi selama kami berkegiatan sebagai seorang perempuan yang bisa mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Jadi beliau mengharapkan anggota-anggota yang memang menjadi UMKM, itu bukan anggota pasif sebagai anggota koperasi biasa. Sebelumnya, Mangkupastike juga berkunjung ke salah satu UMKM binaan KPRK, yaitu Nenek Moyang 69. Kunjungan tersebut dilakukan setelah KPRK menginformasikan bahwa anggotanya tidak hanya sebatas sebagai anggota koperasi biasa, tetapi juga sebagai pelaku UMKM. Jadi di sini KPRK berperan untuk mengakomodir produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Gungtini Gorda mengungkapkan pada awalnya KPRK berencana untuk memiliki mall KPRK, namun rencana tersebut dibatalkan karena tingkat efisiensi yang dinilai tidak akan terjadi jika KPRK sendiri yang membangun. KPRK kemudian memilih untuk membangun kolaborasi dengan para anggota dan mencoba masuk ke pasar modern dengan berbagai aturan di mana SOP-nya sendiri diberikan oleh owner dari Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Sehingga beberapa produk UMKM yang sudah lolos kurasi bisa masuk ke Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Artinya keberadaan KPRK bisa menjadi sebuah wadah untuk memberikan semacam booster dan spirit kepada para pelaku UMKM sehingga mereka bisa berproduksi lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemarin juga sudah berkunjung ke salah satu anggota kami, Nenek Moyang 69. Nah, kebetulan kami juga menceritakan bahwa ada juga anggota kami yang justru bukan hanya sebagai anggota tapi juga mengakomodir dari produk-produk yang dihasilkan dari anggota-anggota kami. Pastinya keberadaan dari KPRK sebagai wadah UMKM dapat juga berbuat untuk bisa UMKM itu merasa semangat untuk bisa berproduksi lebih baik lagi ke depannya. Terkait dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Mangkupastike dalam hal strategi marketing atau pemasaran, terutama packaging produk yang semestinya dilengkapi dengan storytelling, Gungtini Gorda mengatakan bahwa masukan tersebut sangat luar biasa. Seperti diketahui, KPRK memiliki 4 unit usaha, yakni unit dagang, unit simpan pinjam, unit diklat, dan unit jasa. Khusus di unit diklat, KPRK memasukkan materi terkait marketing dan storytelling dari sebuah produk. Storytelling inilah nantinya yang bisa menarik perhatian bagi customer untuk bisa membeli produk dari UMKM itu sendiri. Ya, jadi kembali lagi ini adalah masukan yang luar biasa dari kami karena kebetulan koperasi kami kan ada 4 unit ya. Jadi ada unit dagang, unit simpan pinjam, unit diklat, sama unit jasa. Nah, jadi di unit diklat ini akan kami masukkan materi terkait tentang marketing, terkait dengan storytelling dari sebuah produk. Jadi tadi masukannya luar biasa. Jadi storytelling itulah yang bisa nanti menarik perhatian bagi customer untuk bisa membeli produk dari UMKM itu sendiri.
Selanjutnya, Desa Ketut Sulitri selaku pengawas Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu menambahkan, sebagai pengawas koperasi sangat mendukung semua kegiatan yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan anggota koperasi, selain juga membuat UMKM naik kelas. Selanjutnya, pengawas akan mengadakan evaluasi untuk meningkatkan KPRK. Menurut Desa Ketut Sulitri, progres yang dicapai oleh KPRK sejauh ini sudah sangat positif. Sebagai informasi, KPRK akan melaksanakan rapat anggota tahunan RAD pada tanggal 23 Maret 2024. Sebagai pengawas mendukung semua kegiatan bisa lebih maju dan lebih baik, bisa mensejahterakan anggota dan meningkatkan UMKM bisa naik kelas. Ya, nanti kami akan mengadakan evaluasi biar lebih maju dan lebih meningkat semuanya. Di setiap RAD biasanya pengawas tugasnya untuk mengevaluasi pengurus, ketua, dan pengelola. Pada momen yang bersamaan dengan kunjungan Mangku Pastike ini, Dewata Oleh-oleh Khas Bali juga dikunjungi rombongan dari Universitas PGRI Semarang. Para mahasiswa yang berbelanja mengaku sangat puas dengan layanan di Dewata Oleh-oleh Khas Bali. Dikatakan bahwa makanan yang dijual di Dewata Oleh-oleh Khas Bali variannya sangat banyak, selain murah juga rasanya enak. Selain itu juga suasananya nyaman. Hal serupa juga disampaikan pengunjung lainnya yang menilai suasana di Dewata Oleh-oleh Khas Bali sangat enjoy dan nyaman. Pai susu, beli pai susu asli Dewata Bali. Nah, ya, itu yang murah dan enak, Pak. Ini dia mereknya ya. Pai susu Dewata. Gimana suasananya? Suasananya seru. Terus gimana ya? Ramai, nyaman. Terus apa lagi, guys? Pasti juga. Banyak pilihannya nggak di sini? Oh, di sini pilihannya banyak, lengkap. Jadi buat pengunjungnya merasa puas, Pak. Udah belanja? Udah banyak tadi 5 keranjang titip teman. Beli apa aja? Nah, ada kain, ada bakpia Lego, ada bakpia Lego, dan lainnya. Gimana di sini suasananya? Enjoy, enak, aman. Dewata Bali oleh-oleh, oke. Dewata Bali oleh-oleh, oke. Bali 1 mengabarkan,